Telah bergabung bersama dengan kami Profesor Ahmad Tib Raya, Guru Besar Perguruan Tinggi Quran Jakarta dan pembimbing Haji Travel Maktur. Assalamualaikum Prof. Tib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fauzia. Baik, bagaimana kabarnya Prof. Tib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di Sehat. hari Arafah ini, begitu ya, ini hari yang sangat luar biasa. Hari ini tentunya banyak sekali kemudian yang perlu kita soroti juga sepertinya. Dan terima kasih sebelumnya kami menyampaikan bahwa Prof. Tib sudah berkenan hadir di Sama-sama. studio Semesta Berita 1. Oke, Prof. Tib, tapi kalau kita membahas terkait dengan hari Arafah begitu ya, karena pada hari ini merupakan puncak haji di mana para jemaah haji tampaknya ini juga tengah sibuk untuk kemudian memohon ampunan begitu ya. Mungkin yang paling pertama sebelum kita membahas yang lainnya, saya ingin mengetahui terlebih dahulu untuk pemirsa juga makna dari hari Arafah itu sendiri seperti apa? Puncak haji ini itu seperti apa, Prof? Baik. Kenapa hari Arafah itu disebut sebagai puncak ibadah haji? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya. Nah, kenapa haji itu adalah Arafah? Disitulah seluruh umat manusia dari seluruh dunia akan hadir untuk melakukan wukuf di situ, memanjatkan doa, memohon doa, memuhasabah diri. Karena Arafah itu dapat kita katakan sebagai padang mahsyarnya dunia. Karena apa? Karena pada hari itulah semua kaum muslimin di seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji harus hadir dan berada di sana. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak ya? Yang sakit pun, yang di rumah sakit, itu harus dibawa ke sana untuk wukuf. Karena sebegitu pentingnya Ya, di hari safari itu. wukuf. Kalau mereka sudah wukuf di sana, sudah dipandang mereka sudah melaksanakan haji. Karena kata Rasulullah tadi, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Ya. Itulah sebabnya Mbak Fauzia di sana digambarkan mereka dalam kondisi berpakaian sama semua. Putih-putih. Putih-putih. Menggunakan pakaian ihram ya? Pakaian ihram digambarkan seperti padang mahsyar nanti itu manusia begitu. Tanpa mengenal apa kedudukannya, apa jabatannya, apakah dia masyarakat kecil, apakah dia masyarakat yang punya kekuasaan. Tidak kelihatan di situ. Betul. Semua sama. Semua sama, hanya mengenakan pakaian putih. Pakaian putih semua. Hanya berbalut begitu ya dari dua helai pakaian saja, dua helai kain saja maksud saya. Nah, kemudian juga artinya ini karena seluruh jemaah jutaan begitu ya, jemaah haji kemudian mereka diminta untuk berhenti dulu begitu ya. Berhenti dalam artian harus bermuhasabah. Dimana kita lihat bahwa dunia tampaknya terus bergerak, tapi jemaah haji diminta hari ini untuk berhenti terlebih dahulu, bermuhasabah diri, memohon ampunan. Sebetulnya apa saja Prof, menurut Prof yang kemudian harus dimuhasabahkan begitu ya, harus dimohonkan ampunan dari kita selama ini, bentuknya seperti apa saja begitu Prof? Di dalam riwayat disebutkan bahwa pada saat wukuf itu tidak terhitung malaikat yang diturunkan oleh Allah. Tidak terhitung Prof? Iya. Bahkan saya sempat membaca Prof, ketika hari Arafah pada saat wukuf pun bermintalah ataupun berdoalah doa-doa yang bahkan paling mustahil begitu ya untuk kemudian bisa disampaikan saja karena Allah pun akan turun, akan datang begitu Prof. Malaikat yang diturunkan Allah. Malaikat yang turunkan Allah. Jadi pada saat puncak haji pada hari ini, malaikat diturunkan Allah. Malaikat diturunkan Allah. Untuk mendengarkan doa hamba-hambanya yang sedang berada di Arafah itu. Setelah selesai wukuf, mereka sana melapor, ya Allah, hambamu yang bernama Ahmad Tib Raya minta ini. Kabulkanlah ya Allah. Gitu. Jadi ya Allah, ini hambamu yang bernama ini, dia banyak dosanya, dia mohon ampun agar engkau mengampuni dosanya. Aku ampun. Jadi begitu dahsyatnya itu wukuf di Arafah itu, yang hanya dalam waktu beberapa saat, mereka harus berkonsentrasi untuk memohon doa, memohon ampun kepada Allah. Doa apa saja. Karena itu tidak boleh doanya yang aneh-aneh ketika di Arafah itu. Tidak boleh aneh-aneh. Tidak Dalam boleh artian aneh-aneh ini seperti apa Prof?
Misalnya begini ya. Minta menjadi seorang presiden begitu, minta dijadikan seorang presiden. Itu tidak aneh itu. Tidak aneh, tidak masalah ya. Doa itu. yang sangat ambisius pun. Ya, misalnya doa untuk keluarganya misalnya, ya Allah nanti kalau saya pulang, semoga saya bisa kawin lagi. Itu yang aneh itu kan misalnya. Iya, iya. Oke. Jadi jangan minta yang aneh-aneh karena Allah kabulkan. Karena Allah kabulkan. Allah kabulkan. Karena malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, hambamu yang bernama ini minta ini. Tentu akan ada konsekuensinya juga, ada resiko-resikonya juga ketika doa itu betul-betul dikabulkan begitu ya Prof ya. Allah, ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan jemaah haji yang terkhusus adalah jemaah haji Indonesia Prof yang saat ini sudah berada di Arafah begitu, karena kita ketahui juga Prof merupakan pembimbing haji travel dari Maktur begitu ya. Mungkin bisa disampaikan Prof sebetulnya yang memang sudah diberikan kiat-kiat kepada jemaah haji sebelum mereka berangkat, terkhusus pada saat mereka akan menghadapi puncak haji. Ini momen yang sangat krusial begitu ya Prof. Kiat-kiat yang disampaikan oleh Prof seperti apa biasanya? Baik. Sebelum tadi saya ingin tambahkan kata Rasulullah, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang-orang yang melaksanakan umrah itu adalah duta-duta Allah. Duta-duta Allah, luar biasa. Indah sekali ya. Iya. Sambungan hadis itu, barang siapa yang memohon ampun kepada Allah pada saat itu, permohonan ampunnya diterima. Siapa yang memohon doa kepada Allah akan diterima. Bahkan siapa yang memohonkan ampun untuk orang lain pada saat itu akan dikabulkan doanya. Semua dikabulkan. Nah, karena itu maka jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji nanti, mereka ini, itu oleh Maktur sudah dibekali dengan bekal-bekal yang luar biasa. Contohnya? Karena kami menginginkan agar jamaah haji Maktur itu semuanya dapat menjalankan ibadah haji itu dengan baik dan sempurna, sehingga mendapatkan haji yang makbul dan akhirnya menjadi haji yang mabrur. Apa yang dilakukan oleh Maktur? Yang pertama, kami memberikan pembinaan secara teoritik. Di tempat kami di Otista Raya itu di Maktur, kami memberikan manasik haji secara teoritik. Semua jamaah kita minta untuk hadir dalam menerima manasik itu. Setelah itu kami akan melakukan manasik praktek. Apa perbedaannya Prof? Jadi perbedaannya, kalau yang teori tadi mereka hanya duduk menerima ilmu seperti di kelas. Kemudian prakteknya itu kemarin itu yang lalu sebelum mereka berangkat kami lakukan di Sangrila. Jadi mereka itu ditunjukkan ini Ka'bah, bagaimana cara kita tawaf. Ini melontar jamrah, bagaimana cara kita melontar. Jadi mereka diberikan secara langsung. Setiap jamaah mengikuti apa yang kami berikan itu secara praktek. Jadi misalnya bagaimana cara melontarnya, apa yang harus dibaca pada saat melontar. Semua diberikan oleh Maktur, baik secara teori dalam bentuk ceramah maupun secara praktek. Nah ini kan diberikannya dalam hari yang sama begitu ya, namun kita ketahui banyak juga kemudian dari jemaah haji yang sudah lanjut usia, maupun begitu pun juga jemaah haji yang masih usia muda juga. Ketika mereka lupa atau tidak ingat begitu pada saat momen-momen itu untuk kemudian bisa tawaf begitu ya, bacaan-bacaan yang harus mereka lantunkan, itu seperti apa? Apakah juga ada petugas yang kemudian akan mengarahkan? Maktur itu senantiasa mendampingi jamaahnya kemanapun dalam rangkaian ibadah. Misalnya mereka melakukan tawaf. Jadi pembimbing haji itu sudah ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang dari rombongan itu. Jadi yang di depan itu menuntun bacaan-bacaan doa tawaf, yang tengah juga mengikuti, kemudian di belakang itu juga mengikuti. Kenapa harus ada di belakang? Takutnya nanti ada jamaah yang ada gangguan dalam saat tawaf, nanti ini yang urus. Misalnya dia batal wudhunya ketika dia tawaf, maka ini mengurus. Jadi Maktur itu mengatur seperti itu sehingga jamaah itu tidak ada jamaah yang tidak dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna. Bahkan kami seringkali menggunakan earphone. Jadi mereka tinggal mendengar. Alat bantu ya Prof. Alat bantu. Jadi pembimbing haji yang ada di depan itu
membaca Ah. dan melafalkan doa-doa tawaf. Gitu. Ya, jadi tidak ada kata untuk kemudian nantinya ada kelupaan atau ketidakingatan begitu dari semua lafaz-lafaz yang harus kita lantunkan begitu ya. Prof, kita tahan dulu. Kita akan melihat suasana terkini yang ada di Arab Saudi, di Mekah Arab Saudi, dan khususnya adalah di Arafah begitu saat ini. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat secara langsung dan mendengarkan laporan secara langsung dengan jurnalis Berita 1 akan memperbarui informasinya. Ada rekan Eis Rita di sana. Assalamualaikum Eis, selamat siang waktu Indonesia. Dan juga ada rekan Agni pemirsa, Agni Raharjo yang sama-sama berada di Arafah, dan juga rekan Agni. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia rekan-rekan. Baik, pertama kami akan ke rekan Agni terlebih dahulu. Agni, dari pantauan Anda, kondisi terkini para jemaah haji Indonesia di Arafah seperti apa, Agni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang waktu Arafah. Saat ini cuaca di Arafah mencapai 41 derajat Celcius. Cukup panas mengingat bahwa jemaah tengah melaksanakan persiapan puncak wukuf. Karena itu sebagian besar jemaah memilih untuk beraktivitas di dalam tenda yang memang sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan. Hal ini selain untuk lebih membuat nyaman serta khusyuknya ibadah, mereka juga beraktivitas di dalam tenda untuk menghindari sengatan panas matahari yang cukup terik sehingga bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Agni. Baik, rekan Agni, kami tidak cukup jelas untuk bisa menerima suara Anda ke studio. Kita tahan dulu Agni, kita akan beralih ke rekan Eis Rita yang juga berada di Arafah. Eis, tepatnya titik lokasi Anda melaporkan saat ini berada di mana? Ini tampaknya ada di dalam tenda begitu ya. Seperti apa kondisinya para jemaah haji Indonesia saat ini, Eis? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali, saya saat ini berada di dalam tenda jemaah Indonesia. Jadi saat ini aktivitas jemaah bersiap-siap untuk menjalankan wukuf di tenda masing-masing. Benar sekali tadi seperti disampaikan rekan Agni bahwa cuaca di luar cukup panas sehingga jemaah yang ada di luar tenda disarankan untuk segera masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda ini sambil menunggu waktu wukuf, jemaah bisa berzikir ataupun sholat sunat. Nantinya rangkaian wukuf di Arafah itu diawali dengan khutbah wukuf, kemudian sholat berjamaah, jamak khosor, zuhur dan asar, kemudian zikir dan doa. Berdasarkan jadwal yang diterima oleh Media Center Haji, wukuf dimulai masuk zuhur, waktu zuhur atau sekitar pukul 12.30 waktu Arab Saudi. Di tenda misi haji, khutbah wukuf akan disampaikan oleh Amirul Hajj Kiai Haji Asep Saifuddin Sholih dengan tema kemaslahatan bangsa dan Haji Mabrur, menilik esensi tri sukses haji. Sementara yang akan menjadi imam dalam sholat jamak qasar zuhur dan asar adalah Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahruz. Wukuf di tenda misi haji Indonesia akan diikuti oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Kemudian ada juga Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak. Lalu ada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, Ketua Tim Pengawas DPR Jujun Ahmad Syamsurizal, serta Dubes RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, serta anggota Amirul Hajj lainnya. Menhaj Gus Irfan dijadwalkan akan memberikan sambutan sebelum dimulainya proses wukuf. Sambutan juga akan disampaikan oleh Ketua Tim Pengawas DPR Jujun Ahmad Syamsurizal serta Dubes RI. Gus Irfan bersama Amirul Hajj juga berencana untuk mengunjungi tenda jamaah di Arafah. Setelah mengikuti proses wukuf, jamaah haji Indonesia secara bertahap akan diberangkatkan ke Musdalifah mulai pukul 19 waktu Arab Saudi atau setelah masuk waktu maghrib. Bagi jamaah yang mengikuti program mabit murur, mereka mabit dengan cara melintas di Musdalifah, lalu turun sebentar, kemudian menuju Mina.
Sementara untuk jamaah non-murur, mereka akan turun dan mabit di Musdalifah dan diberangkatkan secara bertahap ke Mina setelah pertengahan malam. Demikian dari Arafah. Baik. Baik, rekan Eis tampaknya sampai dengan saat ini begitu ini menunjukkan pada pukul 11 kurang lebih waktu Arab Saudi, begitu kalau di Indonesia ini pukul 14.50 hampir pukul 3 sore begitu. Artinya sesaat lagi para jemaah haji Indonesia begitupun juga jemaah haji di seluruh dunia akan melaksanakan wukuf. Kita tahan dulu Eis, kita akan mengupdate juga kabar dari rekan Agni yang berada di luar tenda. Tadi disampaikan juga oleh Agni yang merasakan secara langsung begitu ya bahwa suhu saat ini di Arab Saudi yakni berada pada 41 derajat Celcius. Agni, tadi laporan Anda sempat terputus, bisa dilengkapi kembali Agni, silahkan. Ya, Anissa, tadi saya mencoba untuk melakukan laporan langsung di luar tenda dan saya merasakan panas yang cukup terik dan sempat mengalami gangguan koneksi sehingga akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke dalam tenda di mana tenda ini merupakan tenda petugas yang dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga kemudian dilengkapi dengan kasur sama halnya dengan yang didapatkan oleh jemaah haji Indonesia. Tadi saya ingin melaporkan bahwa Menteri Haji, kemudian Wakil Menteri Haji serta Amirul Hajj telah tiba di tenda misi haji untuk kemudian melakukan atau mengikuti wukuf di Arafah sebagai rangkaian dari puncak kegiatan ibadah haji. Mengingat Arafah adalah inti dari ritual haji yang dilaksanakan, baik itu kemudian di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saya ingin menyoroti kembali terkait dengan cuaca yang cukup terik, di mana tadi pagi, pada saat saya melaporkan di tadi pagi, jamaah antusias untuk kemudian beribadah di luar tenda, mereka berkumpul, kemudian mereka berdoa, kemudian mereka juga membaca Al-Quran di luar tenda. Namun di saat ini, hampir sebagian besar jemaah memilih untuk beraktivitas di dalam tenda. Mereka menghindari sengatan matahari yang cukup terik. Selain itu juga mereka lebih nyaman untuk beraktivitas di dalam tenda yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan, kemudian juga dilengkapi dengan kasur, sehingga aktivitas ibadah mereka dan untuk persiapan puncak wukuf pun lebih nyaman dilaksanakan di tenda. Untuk rangkaian selanjutnya setelah jemaah melaksanakan wukuf, nantinya sebagian jemaah akan mulai bergerak menuju ke Musdalifah di pukul 4 sore atau pukul 5 sore. Hal ini dilakukan lebih cepat karena biasanya pergeseran jemaah dilakukan pada saat maghrib karena padatnya jalur menuju ke Musdalifah. Sehingga apabila jadwal pemberangkatannya dilaksanakan seperti biasa pada usai maghrib, dikhawatirkan jemaah banyak yang akan tertahan sehingga mereka akan mengalami gangguan untuk melaksanakan ibadah di Musdalifah. Namun yang bisa dipastikan pergeseran jemaah ini sebelum jemaah sampai di Musdalifah sudah ada petugas yang bersiaga di sana, yaitu petugas dari Satgas Mekah. Kemudian juga pada saat nanti dari Musdalifah jemaah akan bergeser ke Mina, sudah ada petugas yang bersedia untuk menyambut dan melayani jemaah. Demikian yang bisa saya laporkan, Anissa. Baik, terima kasih kalau begitu atas laporan yang sudah disampaikan rekan Agni Raharjo dan juga sebelumnya ada rekan Eis Rita. Rekan-rekan kita update dan juga perbarui informasi dari Anda nanti. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum. Dan pemirsa kita lanjutkan berdialog bersama dengan Prof. Tip. Prof. Tip, tadi kita sudah mendengarkan secara langsung begitu ya laporan dari rekan-rekan jurnalis yang berada di Mekah Arab Saudi, saat ini berada di Arafah begitu. Nah, saya ingin menyoroti terkait dengan cuaca. Biasanya ini selalu menjadi persoalan dari tahun ke tahun, tapi beberapa laporan yang saya baca begitu di tahun ini khususnya berada pada peralihan musim dari musim panas ke musim dingin di Arab Saudi. Rata-rata suhunya memang tidak mencapai lebih dari 45 ataupun 48. Tadi disampaikan 41 derajat Celcius. Apakah memang suhu ini memang tidak kemudian bisa serta-merta begitu ya kemudian menghalangi dari kegiatan-kegiatan jemaah haji saat ini, dan begitupun dengan saat ini peralihan suhu, begitu peralihan musim, apakah juga menjadi faktor tertentukah untuk kemudian jemaah bisa beraktivitas dengan sangat lancar begitu? Baik. Biasanya peralihan cuaca itu Mbak tidak hanya hari ini yang 41 derajat, tapi kemarin itu sudah mulai jadi ada ada perubahan secara bertahap ya, tidak secara sekaligus bertahap. gitu.
Karena itulah ketika jamaah menghadapi kondisi seperti ini, seperti tadi yang disarankan oleh kawan-kawan yang bertugas, sebaiknya jamaah itu melakukan aktivitasnya di dalam kemah. Di dalam kemah ya. Jangan di luar. Kan nanti dikhawatirkan terjadi dehidrasi. Iya. Hidrasi. Seringkali itu ditemukan, Prof. Seringkali. Makanya selalu disarankan kepada mereka ketika panas ini yang terlalu tinggi, aktivitas itu lebih baik dilakukan di dalam tenda. Berzikir, berdoa, melaksanakan sholat, kemudian mengaji. Dianjurkan oleh mereka di situ, karena nanti kalau terjadi dehidrasi karena luar biasa panasnya di sana. Ya. Seperti tadi itu 41 derajat itu luar biasa. Luar biasa ya. Karena itu mereka sebaiknya melakukan kegiatan di dalam tenda aja, jangan keluar. Bahkan nanti Mbak Anissa, kalau malam saja nanti kalau mereka duduk di atas batu yang ada di Arafah itu, panasnya masih terasa. Masih terasa ya, masih sampai terasa. malam hari. Namun kalau ketika malam harinya itu berbeda juga kah? Yang dingin malah jauh lebih dingin atau seperti apa? Jadi suasananya sudah mulai berkurang panasnya, tapi batu-batu yang ada di situ masih panas, kan sisa panas yang tadi siang itu kan. Tapi kita masih melihat begitu ya, tadi di layar kaca tampaknya masih ada juga jemaah, entah dari jemaah haji Indonesia ataupun jemaah haji negara lain begitu, mereka melakukan ibadah di luar ruangan, di batu-batu itu begitu. Sebetulnya adakah keutamaan lain ketika mereka melakukan ibadah di luar ruangan? Tidak ada keutamaan lain di situ. Ada yang memahami katanya di arena terbuka itu lebih besar, tidak ada. Tidak ada. Jadi harusnya itu kegiatan-kegiatan doa, ritual itu hendaknya dilakukan di dalam tenda, jangan di luar. Ya. Karena nanti bisa merepotkan kawan-kawan dari tim kesehatan. Ya. Nanti ada yang dehidrasi, ada yang ini. Karena di sana itu begitu tinggi panasnya itu kadang-kadang tidak kita rasakan. Apa kita ini masih ada cairan dalam tubuh kita atau tidak. Maka dianjurkan situ untuk memperbanyak minum. Oke, dan tiba-tiba saja ketika kita banyak menghabiskan beraktivitas dan juga beribadah di luar ruangan, kita tidak terasa begitu ya bahwa kita sudah mengalami dehidrasi dan tiba-tiba saja bisa langsung blackout, pingsan begitu saja. Bisa. Pernah hal tersebut terjadi di Maktur Travel? Kalau jemaah Maktur itu belum pernah. Karena kami selalu mengingatkan para jemaah baiknya di dalam tenda, ada kegiatannya, tidak usah keluar. Jadi tidak ada yang mereka misalnya ke Jabal Arafah apa semua itu tidak ada. Iya. Kan itu dikhawatirkan itu. Iya. Biasanya mereka ke Jabal Arafah itu biasanya pagi. Pagi hari. Tapi kalau sudah siang hari itu mereka selalu fokus di dalam tendanya. Jemaah Maktur alhamdulillah, karena kami selalu mendampingi jamaah itu ketika mereka berada di sana. Kami sudah sampaikan jangan banyak aktivitas di luar ketika terjadi panas yang begitu tinggi. Baiknya di dalam. Ya. Ya. Dan panas walaupun ada peralihan musim, namun tetap saja suhu di Arab Saudi ini pemirsa tidak kemudian serta-merta langsung beralih mencapai 38 derajat Celcius. Nah, pasti tetap ada di kisaran 40 ya, atas 40, ya. 39. Iya. Karena di sana kita selalu melihat, misalnya di Masjidil Haram, kita selalu lihat ini hari ini kira-kira berapa derajat ini panasnya. Kita langsung lihat. Sehingga memang bisa langsung kemudian kita mengantisipasi apa saja yang bisa kita lakukan, perlindungan diri begitu dari terik panas matahari. Nah, tadi disampaikan juga Prof oleh rekan Agni begitu bahwa selanjutnya di rangkaian selanjutnya adalah bergeser ke Musdalifah begitu ya. Nah, ini dilakukan pada sore hari, jauh lebih cepat dari rangkaian-rangkaian sebelumnya. Skema ini juga sering kali terjadi kah atau di tahun ini saja ini karena saking padatnya jemaah haji? Kalau pengalaman kami di Maktur, itu biasanya habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib ya? Akan diperkirakan nanti dengan segala kemacetannya itu, jemaah diperkirakan sudah berada di Musdalifah itu tengah malam. Tengah malam, karena menurut imam-imam fikih, itu mabit di Musdalifah itu dipahami sebagai dua pengertian. Dua pengertian? Ada yang mengatakan harus nginap di Musdalifah. Ya. Tapi ulama lain mengatakan tidak harus nginap. Yang penting berada di situ setelah setengah malam. Jadi misalnya jemaah ini pakai bis. Ya. Yang penting di Musdalifah itu lewat tengah malam sudah sah. Walaupun dia tidak turun, walaupun dia tidak apa. Kan ada jemaah yang penasaran, Pak Ustaz saya mau turun dulu katanya gitu.
Ya hati-hati turunnya, tapi jangan jalan ke belakang, jalannya ke depan, mengikuti mobil pelan-pelan. Tapi kami tidak menginginkan itu, karena nanti boleh jadi jamaah itu jalannya kemana, sementara jenis mobil yang dipakai kan sama. Iya. Hanya bedanya ada tulisan makturnya, ada tulisan ini aja. Oke. Itu perlu hati-hati. Karena itu kami selalu pada jamaah itu tidak usah turun, tinggal nanti petugas-petugas kami yang mengambil batu di situ untuk pelontaran jamaah. Biasanya begitu. Dan skema itu memang diperbolehkan begitu, batu tidak langsung diambil oleh jemaah haji? Tidak, diperbolehkan. Oke. Diperbolehkan. Karena itu mungkin tadi itu saya dengar jam 16 mereka harus berangkat. Itu mengantisipasi kepadatan dan macet. Itu bisa. Oke. Tetapi nanti mereka akan antri lama di Musdalifah untuk menunggu malam itu. Itu biasanya begitu. Bahkan ada jamaah-jamaah dari negara lain itu, mabit itu diartikan sebagai berada di situ 1 malam penuh. 1 malam penuh. Nanti subuh baru mereka menuju Mina. Baik, luar biasa. Saya membayangkan dari apa yang sudah digambarkan oleh Prof ini indah sekali begitu ya. Indah. Mungkin juga pemirsa yang belum kemudian memiliki kesempatan untuk bisa berhaji, ini juga sudah ada gambarannya dari Prof. Prof, terakhir mungkin dapat disampaikan sebagai penutup, Prof, bagaimana kemudian sebetulnya implementasi dari makna haji itu sendiri untuk kehidupan kita sehari-hari, Prof. Karena seperti yang kita ketahui begitu ya, dalam setiap rukun haji ada kemudian nilai-nilai utama seperti kemudian ketaatan, kemudian juga kesetaraan, kesabaran, keikhlasan, bahkan persatuan itu sendiri. Baik, implementasi dari ibadah haji itu dapat kita lihat dari proses pelaksanaan ibadah haji. Ya, setiap orang yang akan melakukan ibadah haji, mereka harus memakai pakaian ihram. Yang digambarkan tadi oleh Mbak Anissa Fauzia, itu adalah pakaian putih-putih. Ya. Ketika jamaah dalam keadaan berpakaian ihram itu, mereka akan melakukan kegiatan tidak ada bedanya sebelum mereka menggunakan pakaian ihram. Misalnya mereka melaksanakan tawaf dalam keadaan berihram. Dengan mereka itu melaksanakan kegiatan tawaf, seperti jamaah itu tidak pernah merasa lelah, saya lihat. Walaupun mereka dalam kondisi sangat padat. Setelah itu mereka pindah lagi ke sa'i, untuk sa'i dari Safa dan Marwah. Tidak ada terasa capeknya, saya lihat. Mereka berlari-lari begitu luar biasa. Artinya apa? Hikmah yang bisa kita ambil bahwa dalam kondisi apapun kita harus bekerja keras, ya, bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita. Itu implementasinya nanti setelah pulang. Itu kita harus punya semangat untuk bekerja keras mencapai cita-cita kita. Kan haji itu cita-citanya agar kita mendapatkan haji yang makbul dan haji yang mabrur kan. Maka dengan cara kita berdesak-desakan ketika tawaf, berdesak-desakan ketika sa'i, itu satu. Yang kedua ada kesabaran. Harus ada kesabaran kita nanti setelah kita pulang dari haji. Kesabaran itu tanamkan dalam diri kita. Karena apa? Kesabaran itu bisa kita gunakan dalam rangka menghadapi suasana hidup yang gelombangnya kadangkala naik, gelombangnya kadangkala turun. Betul. Ketika kita tawaf dan sa'i, kadangkala begitu padatnya manusia sampai kita kadangkala kita tinggal begini aja, akhirnya dibawakan, diantarkan oleh rombongan itu kan? Kan kita kalau tidak jalan, tidak bisa kita tidak jalan, mesti mutar. Nah, kemudian yang berikutnya harus ada rasa kasih sayang di antara sesama dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena itu ketika kita ihram, itu Mbak Anissa, tidak boleh kita ketika di Arafah itu misalnya membunuh hewan. Kenapa, Prof? Karena apa? Larangan. Itu seringkali saya dengar. Kalau dia membunuh hewan, itu berarti dikenakan denda. Kecuali hewan-hewan yang berbahaya, ular boleh. Bahkan jamaah saya, Pak Ustaz, bagaimana ini nyamuknya banyak sekali nih, boleh dibunuh nggak? Boleh, kan itu mengganggu. Yang tidak mengganggu tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu, kemudian memotong pohon. Itu artinya ini kita harus menghargai lingkungan kita ketika kita dalam keadaan ihram. Nanti kalau kita pulang juga, kita harus menghargai pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Sebagai apa? Sebagai tanda cinta kita kepada lingkungan. Jadi
Yang praktek-praktek seperti ini yang kita anu. Kemudian yang berikutnya lagi, jemaah kami itu, jemaah pada umumnya jemaah selalu mengatakan begini, ibu-ibu hati-hati, jaga kesehatan, jaga ini. Ini Pak Ustaz mumpung masih ada di Mekah katanya gitu. Jadi kadang-kala mereka kurang tidur. Karena mengejar ibadah. Masuk Masjidil Haram misalnya, masuknya jam 1 malam. Sampai pagi loh itu. Mereka sholat, mereka ngaji, mereka beribadah. Semoga kebiasaan-kebiasaan itu membiasakan mereka selama mereka melaksanakan ibadah haji. Nanti kalau pulang, juga kebiasaan baik seperti itu juga harus terbawa ya. Terbawa. Iya, harusnya seperti itu. Ini yang perlu implementasi dari ibadah haji yang kita lakukan. Iya. Ya, mengimplementasikan itulah nilai-nilai ibadah haji, itulah yang dikatakan oleh ulama sebagai haji mabrur. Haji mabrur. Haji mabrur artinya dia mampu menerapkan nilai-nilai haji selama dia melaksanakan sana, implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari di sana. Beda dengan makna haji yang makbul. Seperti apa, Prof? Haji makbul itu adalah haji yang dilakukan oleh jamaah memenuhi syarat dan rukunnya. Memenuhi syarat haji, rukun haji, wajib haji. Itu haji yang makbul. Namun belum tentu mabrur. Belum tentu, karena mabrurnya itu adalah mereka mempraktekkan apa yang mereka dapatkan ketika haji dan mereka praktekkan ketika di tanah air bersama kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara gitu. Baik, luar biasa pemirsa, banyak sekali sebetulnya makna haji yang kemudian juga perlu diimplementasikan khususnya dari para jemaah haji yang saat ini melaksanakan rangkaian ibadah haji yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tip. Terima kasih banyak, kita harapkan bahwa jemaah haji Indonesia dan seluruh jemaah haji di dunia yang melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang makbul maupun juga haji yang mabrur. Terima kasih Prof. Ini Tip. Mbak sedikit yang saya mau sampaikan. Silakan. Untuk pemirsa yang belum haji, biasanya saya ajarkan doa haji kepada mereka. Oh boleh Prof, ini juga saya juga bersama dengan pemirsa lainnya begitu ya. Kita bisa langsung berdoa, semoga segera diberikan kesempatan. Sudah beberapa jamaah yang minta itu, Pak Ustaz saya ini belum haji tapi saya boleh minta doa nggak? Ya. Jadi saya ajarkan kepada mereka yang pertama perbanyaklah baca bismillah. Baca bismillah. Itu sederhana itu ya Prof ya? Baca bismillah satu. Perbanyak baca bismillah dengan niat semoga rahmat Allah tercurahkan kepada kita untuk haji. Amin. Satu. Yang kedua, perbanyak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah diperbanyak. Kapan saja. Dengan niat semoga doa itu dikabulkan Allah. Karena di dalam Al-Fatihah itu kan ada mengandung doa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada ayat yang dibaca. Wa adzin finnasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik. Saya lupa ayatnya, ayat berapa dari surat Al-Haji itu. Setelah itu membaca selawat kepada Nabi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seperti selawat yang kita baca di tahiyat terakhir itu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dengan niat, ya Allah, panggillah aku untuk melaksanakan tapak tilas dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Itu niatnya. Insya Allah haji. Amin, 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 amin. Nah, kita sudah memiliki kiat-kiatnya pemirsa tadi, doa-doa yang kemudian bisa begitu ya kita sampaikan untuk kemudian agar secepatnya bisa berhaji begitu. Insya Allah. Dan sebetulnya itu juga bacaan-bacaan keseharian begitu ya Prof ya. Bismillah, Al-Fatihah. Tapi orang kan tidak banyak tahu, Mbak. Betul Prof. Ini Bismillah sudah perbanyak dengan niat semoga rahmat Allah dicurahkan kepada kita untuk haji. Kemudian baca Al-Fatihah agar doa kita dikabulkan Allah. Ya, karena Al-Fatihah itu nama surahnya itu Mbak Fauzia, itu surat Ruqyah juga namanya. Untuk Ruqyah. Al-Fatihah itu. Setelah itu baca ayat tadi wa adzin finnasi bil haji, kemudian baca selawat. Selawat
Baik. selawat Ibrahimiyah namanya. Selawat yang kita baca di tahiyat terakhir. Ya. Insya Allah Haji, sudah banyak jamaah yang melapor. Insya Allah Iya. Haji, amin, amin, amin. Terima kasih Mudah- Prof atas mudah-mudahan nanti kiat-kiatnya. Mbak Fauzia Haji bersama saya nanti tahun depan. Wah, amin, amin, amin. Amin paling Kawan-kawan kenceng yang ini ya, lain, teman-teman iya. di studio juga mengaminkan. Oke, baik. Baik, terima kasih kalau begitu Prof. Tips sudah menyampaikan dan juga sudah membagikan kisah maupun juga pandangannya terkait dengan puncak haji hari ini. Assalamualaikum Prof, terima kasih. Salam warahmatullah. Selamat kepada kawan-kawan yang sedang beribadah haji berwukuf. Semoga haji mabrur, sa'inya mabrur, semua amalnya Baik. mabrur insya Allah. Amin, amin, amin. Baik. Baik, pemirsa, breaking news puncak ibadah haji 2026 masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.